Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu admiral yang masih sangatlah misterius, dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Siapakah sosok terkuat yang lebih tinggi dari Fleet Admiral Akainu? Oke, kita langsung saja simak ke ceritanya. Ia seperti yang kita tahu bahwa Angkatan Laut adalah salah satu organisasi kekuatan militer tertinggi pemerintah dunia. Dan seperti yang kita tahu juga mereka bertugas untuk menjaga lautan dan keseimbangan dunia One Piece. Terutama untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh para bajak laut. Dan sebagai salah satu sumber kekuatan pemerintah dunia, tentunya Angkatan Laut memiliki markas atau beberapa cabang tempat di seluruh dunia, sehingga pemerintah dunia dapat menjaga keamanan di daerah manapun. Nah, di setiap organisasi pasti mempunyai struktur organisasi, dan dalam organisasi tersebut pasti memiliki beberapa petinggi yang terkuat. Dan salah satu petinggi terkuat, yang saat ini menjabat sebagai Fleet Admiral adalah Sakatsuki atau bisa disebut juga Akainu. Setelah itu di posisi Admiral, dan seperti yang kita semua tahu posisi di Admiral itu untuk saat ini diisi oleh Admiral Kizaru, Fujitora, dan Green Bull. Setelah itu ada Vice Admiral, yang berada di paling dasar adalah prajurit marinir. Nah, seperti yang kita tahu meskipun Fleet Admiral posisi struktur di organisasi pemerintah dunia, tetapi seorang Fleet Admiral masih dibawahi oleh seorang Panglima Militer. Lah, untuk informasi-informasi yang beredar untuk saat ini Panglima Militer ini diduduki oleh seseorang yang belum terlalu banyak diungkapkan Oda, dan tetapi di posisi ini sudah diketahui, bahwa yang menjabat sebagai Panglima Militer adalah Admiral Militer Kong. Sosok yang kerap disapa dengan sebutan Panglima Kong, dan diketahui juga ia juga yang saat ini menjabat sebagai Panglima Militer, yang lebih tinggi satu tingkat di atas Fleet Admiral Sakatsuki Akainu. Dan dari sini mungkin sudah terlihat, jika seorang Fleet Admiral saja sudah memiliki kekuatan yang mungkin bisa menghancurkan satu pulau walaupun hanya seorang diri. Bayangkan saja, apalagi Panglimanya, Panglima Kong yang sudah jelas berada satu tingkat di atas Fleet Admiral Akainu. Lah, daripada penasaran, inilah yang sangat menarik dari Panglima Kong dan kekuatan yang sudah tidak diragukan lagi akan kekuatannya, mari kita simak pembahasannya. Seperti yang kita ketahui, semua tidak ada yang mudah, jika untuk bisa menempati posisi tertinggi ataupun jabatan di pemerintahan dunia, apalagi di posisi Panglima Militer, yang saat ini diduduki oleh Panglima Kong. Seperti yang kita ketahui faktanya, seorang Akainu saja haruslah bertarung selama 10 hari, untuk memperebutkan posisi Fleet Admiral itu. Dan sekarang, seperti yang kita tahu, jika kita telusuri tentang karir dan kekuatan Panglima Kong yang sudah jelas tidak diragukan lagi. Diketahui jika dulunya Panglima Kong adalah seorang Fleet Admiral seperti halnya Sakatsuki, sebelum memegang sebagai Panglima Militer. Dan jika kita telusuri dulunya Panglima Kong saat masih menjadi Fleet Admiral, dia pernah memimpin Angkatan Laut dalam sebuah perang besar, lebih tepatnya kira-kira 20 tahun yang lalu. Artinya Kong ini sudah menjadi Fleet Admiral di eranya Goldie Roger dan merupakan atasan dari Garp Sengoku dan Suruh. Walaupun sejauh ini Oda masih belum menunjukkan kekuatan Panglima Kong, namun di posisinya saat ini, mimin rasa Panglima Kong adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sangatlah dahsyat. Dan jika dilihat dari postur tubuhnya yang besar, kemungkinan Panglima Kong adalah tipe petarung yang menggunakan kemampuan fisik. Selain itu sebagai Panglima Militer dan mantan Fleet Admiral tentunya kita tidak heran jika Kong memiliki kekuatan 3 jenis haki. Dan jika kita lihat dari Laksamana Garp atau Sengoku, dulunya mereka ada di bawah pengawasannya saja kekuatan hakinya sudah jelas tidak diragukan apalagi Kong. Jika menurut mimin kekuatan Panglima Kong berada satu tingkat di bawah para Gorosei. Seperti yang kita tahu Kaido adalah salah satu dari orang-orang yang sangatlah kuat di era Goldie Roger dan Shirohige pada masanya. Bukankah kita saja masih mengingat awal mula sosok Kaido diperkenalkan? Dan di masa lalunya dikatakan jika Kaido pernah dikalahkan sebanyak 7 kali dan ditangkap oleh Angkatan Laut sebanyak 18 kali. Serta juga pernah dieksekusi mati sebanyak 40 kali namun dia tetap masih hidup hingga Luffy mengalahkannya. Lah, jika kita melihat dari penjelasan tersebut kelihatannya Panglima Kong adalah sosok orang yang juga pernah mengalahkan Kaido.
dan menangkap Kaido untuk dieksekusi. Dan menurut rumor-rumor yang beredar, jika bajak laut dulu lebih kuat daripada bajak laut di era sekarang. Bahkan Kaido sendiri pernah mengatakan bahwa di era bajak laut hingga sampai saat ini hanyalah seperti sebuah permainan saja. Dan aku akan menunjukkan kepada bajak laut generasi baru tentang perang yang sesungguhnya. Lah jika kita menarik kesimpulan dari perkataan Kaido tersebut, sudah dipastikan jika bajak laut dulu lebih mengerikan daripada bajak laut generasi baru. Dan pencapaian seorang Kong di masanya tentulah sangatlah hebat. Dalam sebuah Fever Card dikatakan jika Sumoku mempunyai Hosoku Haki, dan diketahui jika Sumoku menjabat Fleet Admiral setelah Panglima Kong. Dan kemungkinan besar Panglima Kong juga mempunyai Hosoku Haki. Pada One Piece 511 Sumoku pernah menemui Panglima Kong, untuk mengundurkan diri dari jabatan Fleet Admiral ketika itu. Artinya Panglima Kong memiliki wewenang di atas Angkatan Laut juga, dan pastinya juga memiliki wewenang bagi agen Chipperpol. Enies Lobby dan penjara Impel Down lah yang menarik dalam pertemuan Sumoku dan Panglima Kong. Sumoku memanggil dengan sebutan Kong San. Dalam bahasa Jepang kata San biasanya digunakan untuk orang yang sangat dihormati. Kemungkinan sosok Kong ini dulunya sebagai guru Sumoku, Grab dan Suru. Dan dalam pertemuan itu Kong juga menyinggung tentang kaburnya penjahat dari penjara level 6, di mana mereka mengatakan, mereka masihlah di bawah kekuatan Shirohige. Wah jika kita simpulkan kemungkinan Kong lah yang dulunya menangkap penjahat-penjahat itu. Dan kemungkinan Kong juga pernah bertarung melawan Goldie Roger dan juga Shirohige, mengingat dia bisa mengukur kekuatan Shirohige dan tahanan yang kabur dari penjara level 6, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi, jika Kong memang masih memiliki kekuatan yang sangatlah dahsyat. Walaupun belum dikonfirmasi oleh Oda tetapi kemungkinan Kong memiliki kekuatan buah iblis, mengingat Sumoku memiliki kekuatan buah iblis, dan jika benar Kong memiliki kekuatan buah iblis, kemungkinan Kong mempunyai kekuatan buah iblis bertipe Zoan, tetapi bukan tipe Zoan biasa melainkan bertipe mythical Zoan legenda. Dan kemungkinan Kong memiliki kekuatan Dewa Kera, mengingat Kong, dan fisiknya yang besar dan mukanya yang sedikit mirip dengan Dewa Kera. Dan dari semua penjelasan tadi, kesimpulannya adalah, Kong dulunya adalah salah satu Fleet Admiral, tepatnya di era bajak laut Goldie Roger. Jika mengenai kekuatan kemungkinan Kong memiliki 3 jenis haki yang berada di level tinggi. Jika dia memiliki kekuatan buah iblis, maka menurut Mimin, buah iblis yang cocok untuk Panglima Kong adalah buah iblis mythical Zoan mode Dewa Kera. Wah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak teori yang kurang sesuai, dan mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.